Selamat pagi para pendengar Resapi hari ini. Salam sehat, sukacita dan penuh syukur untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas berkenan Tuhan, Engkau telah menyertai tidur kami semalam, dan pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kesehatan dan keselamatan di tengah kehidupan kami, serta menikmati berkat yang baru dari Tuhan. Sebelum kami melaksanakan aktivitas, pada pagi hari ini kami akan membaca dan belajar dari firman Tuhan. Berkenan menyertai dan menuntun kami, dan kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar bersama di dalam renungan pagi hari ini dapat kami laksanakan di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 sampai dengan 15. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 sampai dengan 15. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Demikian firman Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini kami beri judul Berbalik dari Jalan yang Jahat. Mengapa kerap kali orang tidak bisa menghentikan lajunya kekeliruan? Ya, karena ia memang tidak cukup tegas memberi batasan di awalnya dan tidak merasa cukup kuat untuk mencabut dosa sampai ke akar-akarnya. Sehingga akhirnya ia hanya terkulai, berteduh di bawah pohon kesalahan yang makin besar, yang makin mustahil untuk mencabutnya. Lalu yang dikerjakan cuma berharap agar kekeliruan yang dikerjakannya itu hanyalah mimpi, dan saat dia bangun nanti semua sudah lenyap dan tak terulangi. Atau berharap ada mukjizat besar di mana semua masalah selesai secepat menjentikkan jari. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tentu mukjizat dan pertolongan Tuhan itu ada dan selalu tersedia. Tetapi hal itu diberikan bukan untuk menutupi apalagi meniadakan kesalahan. Mukjizat Tuhan tidak seperti sumber keabadian yang memberi kekuatan super. Rahmat dan kuasa Tuhan itu diberikan agar kita bisa bertobat dan berbalik dari sudut kekeliruan yang makin melebar jika diteruskan. Ingat, janji Tuhan dengan jelas berkata,
jika umatku yang atasnya namaku disebut, itu merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Jadi jelas, ada 4 hal yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus hati, yang tentunya dengan rahmat dan pertolongan kuasa dari Tuhan, yakni 1. Merendahkan diri, mengakui apa yang salah sebagai salah, tidak ngeles atau mencari-cari pembenaran diri dengan cara menyalahkan situasi atau orang lain yang menjadi goro-goro terhadap dosa atau kekeliruan yang dibuatnya. 2. Berdoa. Ya, berdoa. Meminta pengampunan dari Tuhan, sambil pada saat yang sama minta rahmat dan kekuatan dari Tuhan untuk bisa memutuskan lingkaran dosa dan memperbaiki keruwetan yang terjadi. Yang ketiga, mencari wajah Tuhan. Mencari dan memohonkan kemurahan Tuhan, agar roh Tuhan tak berlalu meninggalkan roh kita. Mencari wajah Tuhan berarti pula mencari penyelesaian masalah dengan cara dan perkenan Tuhan. Sedangkan yang terakhir, 4, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ambil tindakan nyata, hentikan kesalahan dan kejahatan. Berbalik 180 derajat. Mulai sesuatu yang baru, walau untuk itu bisa jadi kita kehilangan segala sesuatu. Mulailah hidup dan karya dari titik yang baru, titik start berjalan bersama dengan Tuhanmu. Sebab dengan cara itulah Tuhan akan mendengar dari surga, mengampuni dosa-dosamu, dan mulai memulihkan hidupmu, keluargamu, dan negerimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman di pagi hari ini. Engkau senantiasa menolong dan menyertai di tengah kehidupan kami untuk hidup yang benar di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan aktivitas kami hari ini, mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan sehingga dapat berjalan dengan baik. Menyadari akan dosa serta kesalahan kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.